Halo, saya Gede dari Online D7 dan pada video kali ini saya ingin sharing sesuatu tentang ikut seminar, tentang seminar. Jadi gini, saya dalam video-video sebelumnya saya sharing bahwa sekarang saya lagi ikutan seminar Funnel Hacking Live di Amerika. Saya belajar tentang digital marketing dan ini sebenarnya awesome banget, keren banget. Lalu ada yang nanya dan pertanyaan ini itu kayak lumayan menggelitik gitu ya. Lumayan kayak membuat saya, it's a good point gitu. Jadi pertanyaannya simpel banget. Saya udah ikutan kayak banyak seminar tahun ini, dibilang kayak gitu. Pertanyaannya adalah kalau saya ikut seminar kapan saya praktek? Oke, oke. Nah, buat saya ini adalah sesuatu yang menarik dan harus dibahas karena banyak ya, saya menemukan banyak orang mereka terjebak dalam yang namanya ikut seminar. Mereka terjebak dengan yang namanya ikut seminar. Mereka terjebak dalam semangat belajar mereka sendiri. Yang salah bukan semangat belajarnya, tapi mungkin salah dalam menginterpretasikannya. Makanya dalam video ini saya akan sharing nih, ada batasan-batasan tertentu di mana ikut seminar itu keren banget, tapi ada batasan tertentu di mana it's too much, kebanyakan. Contohnya gini, balik lagi ke tahun 2011. 2011 ketika itu saya baru tamat dari S1 Teknik Geodesi Geomatika ITB. Saya angkatan 2007, ITB 2007. Jadi kalau misalnya Anda anak ITB atau ada angkatan 2007, kita seumuran. Terus saya tamat kuliah, teman-teman saya juga tamat kuliah, dan akhirnya kita mulai masuk ke dalam dunia kerja pada waktu itu. Dan beberapa orang, nggak semua sih, beberapa orang, nggak cuma dari jurusan saya, jadi jurusan lain juga gitu ya. Teman-teman saya dari jurusan-jurusan lain, mereka berpikir kayak, waktunya lanjut S2. Saya tanya kepada mereka, kenapa mereka mau lanjut S2? Don't get me wrong, S2 nggak salah, saya juga S2. Don't get me wrong, S2 tuh nggak salah. Cuma saya tanya, apa alasannya mereka mau S2? Dan guess what? Ternyata 70%, 80%, kebanyakan deh, mayoritas orang yang langsung melanjutkan S2 dari S1, langsung lanjut S2. Alasannya adalah karena mereka tidak tahu mau ngapain. Oh man, that's horrible. Itu masalah. Jadi mereka nggak tahu mereka mau ngapain. Jadi mungkin hanya 1, 2, 3 orang aja mengatakan, saya dari S1 mau langsung S2 karena ini, lalu saya mau lanjut S3 karena ini, lalu kemudian saya mau ngambil postdoc dan lain-lain. Tuh ada sih yang kayak gitu. Tapi mayoritas mereka mengatakan, enggak, gue suka belajar. Karena saya suka belajar, saya harus lanjut dari S1 ke S2. Ini kemudian turns out to be menjadi masalah. Itu jadi masalah. Kenapa? Karena sekarang bayangin, dari S1 lanjut ke S2, bayangin kalau misalnya Anda tamatan S2 melamar kerja di sebuah perusahaan, nggak mungkin dong jadi staff biasa, pasti jadi bagian manajemen, di manajerial bekerjanya, membawahi tim. Anda membawahi tim, ingat tim Anda itu adalah seorang pemula, mungkin fresh grad, yang akan banyak nanya kepada Anda, dan Anda sebagai manajernya, bosnya, pimpinannya, berkewajiban membina mereka. Membina itu memerlukan apa sih? Real life skill, field skill, harus punya keterampilan di lapangan. Dan bagi anak-anak yang tamat S1 langsung lanjut ke S2, mereka nggak punya keterampilan lapangan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya tamat S2, beberapa teman saya tamat S2, mereka ngelamar kerja malah nggak dapet. Dan akhirnya ketika ngelamar kerja nggak dapet, mereka ngapain? Ya udah, gua harus lanjut S3. Men, lanjut S3 itu nggak seindah membalikan telapak tangan. Membalikan kan nggak indah-indah amat ya. Nah, ini lebih nggak indah lagi gitu loh. Sekarang bayangin gini, kita ngambil S2 dengan tujuan mau kerja. Karena nggak bekerja, sekarang ngambil S3. S3, PhD itu artinya apa sih? Philosophical doctor. Kita harus bisa menarik filosofi dari apapun yang kita pelajari. Basic knowledge-nya apa? Kita harus paham secara filosofinya. Itu adalah jalan emas, jalan tol menuju kalau misalnya kita memang mau fokus di dunia akademik. Tapi kalau kita mau fokus di dunia profesional, apalagi mau fokus di dunia entrepreneurship, kewirausahaan, itu kayak agak nyimpang seperti itu. Dan ketika kita ngambil S3 tapi bukan di sana panggilan jiwa kita, ini jadi masalah besar. Nah, dari kita tersebut apa sih hubungannya dengan ikutan seminar? Sekarang gini, ingat, tujuan kita ikut seminar apa sih?
tujuan kita ikut seminar itu adalah karena kita ingin memiliki sebuah skill di mana skill ini kata kuncinya. Skill ini itu harus diimplementasikan di dalam bisnis kita atau di dalam apapun field lapangan yang kita geluti. Seminar dapat ilmunya, dapat pengetahuan, dapat skillnya, implementasikan sehingga kita bisa beroperasi dengan lebih baik lagi. Contoh, saya seorang pengusaha, saya seorang entrepreneur, saya ikutan workshop digital marketing, seminar, conference seperti ini supaya saya dapat ide, dapat aha moment, dapat ide-ide yang baru, dan ide inilah kemudian saya akan implementasikan ke dalam company saya, dalam perusahaan saya, meningkatkan sales misalnya, untuk ngerapin organisasi misalnya, untuk merapikan keuangan misalnya contohnya, atau untuk memotivasi karyawan yang ada, untuk merekrut karyawan dengan lebih baik lagi misalnya. Ada banyak banget skill-skill yang bisa dikuasai. Dengan catatan, skill yang dikuasai itu adalah digunakan 100% untuk diimplementasikan. Nah, hati-hati ketika kayak misalnya kita belajar nih, oke, kita makin pinter, wah happy dong makin pinter, lalu kemudian kita bingung harus ngapain dengan ilmu tersebut. Makanya banyak orang ikut seminar malah tambah bingung karena mereka nggak punya platform, mereka nggak punya ruang untuk mengimplementasikan, untuk mempraktekkan seperti itu. Nah, ini catch-nya. 99 orang yang bingung setelah seminar mau ngapain bukan karena mereka tidak bisa mempraktekkan, tapi karena mereka tidak mau mempraktekkan. Loh, terus kalau nggak mau praktekkan ngapain? Karena mereka sudah nyaman dengan menjadi lebih knowledgeable. Sesimpel itu. Jadi ikut seminar, lompat-lompat mungkin, udah happy, wah termotivasi, happy dong perasaan. Begitu keluar, empty. Karena sekarang waktunya praktek, sekarang waktunya masuk ke dalam bagian yang boring dari sebuah seminar, yaitu mempraktekkan. Oh ya, that happens a lot. Itu terjadi sering banget. Gitu. Jadi bukannya kita apa ya? Bukannya nggak ada ruang, tapi lebih ke ya karena nggak mau aja. Karena kayak di dalam ruangan wah semangat, wah termotivasi, keluar kan hilang. Kan kita harus praktek lagi. Nah, prakteknya inilah yang kemudian kadang-kadang orang kayak kebanyakan orang tuh kayak yang mana duluan, yang mana, akhirnya bingung. Nah, saran saya itu ada satu sih, saya punya satu saran. Jadi gini, jujur, saya bukan peserta seminar yang baik kali ini. Kenapa? Karena di beberapa sesi saya memilih untuk keluar dari seminar dan saya kembali ke kamar untuk saya praktek. Saya praktekkan. Apalagi kalau misalnya udah masuk sesi-sesi sore di mana tim saya di Indonesia juga udah pagi, udah bangun, dan saya ingin secepatnya mengimplementasikan kepada mereka, oke, you do this, melakukan ini kayak gitu. Oh, saya akan keluar dari ruangan dan saya akan ke kamar chatting dengan mereka, dengan tim saya, conference kayak gitu. Nah, itu adalah untuk mengimplementasikan. Saran saya, ketika Anda ingin mengimplementasikan, Anda nggak perlu menunggu kayak ada satu secret sauce gitu ya, satu rahasia, bumbu rahasia yang akan membuat yang akan membuat ini breakthrough, ini kunci, ini dahsyat banget. Enggak kayak gitu kuncinya. Back to basic. Kata kuncinya sekali lagi, back to basic. Udah. Kalau misalnya selama ini yang saya lakukan apa sih? Saya bikin video, saya posting di YouTube. Seperti video yang Anda tonton sekarang ini. Saya ikut seminar, saya keluar dari seminar, saya back to basic. Posting video lagi. Oh, semangat, wah, termotivasi, terbakar, wah, take action. Posting lebih banyak video. Biasanya cuma sehari satu, kadang-kadang kalau nggak sempet 2 hari 1, oh sekarang sehari 3. Wah, itu baru namanya take action. Actionnya bisa jadi sama atau mungkin sedikit dibenerin, diperbaikin, misalnya dari kontennya diperbaikin, atau misalnya kalau misalnya ada orang yang suka ngeblog, misalnya blognya diperbaikin, SEO-nya di tweak dikit, diperbaikin dikit, oh itu akan ngasih perbedaan yang sangat luar biasa banget. Sebenarnya hal-hal simple, basic seperti inilah yang harus kita lakukan. Kita ikut seminar, kita cari inspirasi, cari motivasi buat apa sih? Back to basic, man. Back to basic. Posting di Instagram lagi, posting di Facebook lagi. Kita nggak usah mikir deh, wah posting mestinya jam berapa, mestinya postingnya jam berapa, ketika orang lagi ngapain, analisanya kayak gimana. Nggak. Saya ikut seminar Funnel Hacking Live selama 4 hari. Nggak satu pun seminar, nggak satu pun pembicaranya mengatakan, oh this is the best tip for posting, wah, for timing, wah, nggak ada, men. Mereka semua mengatakan just do it, lakuin aja, kerjain. Lu lagi ngapain sekarang? Kerjain. Tadi kayak ada satu orang dipanggil ke depan, ditanya, apa sih sebenarnya yang selama ini pengen kamu lakukan tapi kamu nggak lakuin?
Dia bilang pengen bikin video, mestinya dia udah ngelakuin bikin video tapi dia nggak lakuin-lakuin. Akhirnya semua orang mengakui kayak, oke banyak banget ternyata orang-orang yang mestinya bikin video mereka nggak lakuin. Dan saya yakin Anda juga kayak gitu sebenarnya. Ada satu hal yang pengen banget Anda lakuin, tapi Anda nggak lakuin. Kenapa? Karena menunggu dulu. Contoh, Anda mau bikin vlog kayak gini misalnya, kayak saya bikin vlog kayak gini, bikin video. Yang dipelajarin apa? Oh, banyak orang mau bikin vlog, mereka belajar dulu bagaimana angle video yang bagus. Mereka nabung dulu buat beli kamera yang bagus. Mereka ngambil workshop SEO, ngambil workshop YouTube dan lain-lain. Man, that's pengen bilang bullshit tapi takutnya kasar, tapi memang itu bullshit. Tapi kayak ya udah kayak ya start gitu loh. Nah, itulah yang hati-hati kalau misalnya Anda ikut seminar dan Anda terjebak dalam mindset seminar junkie atau benar-benar kayak belajar lagi. Anda terjebak dalam belajar, nggak mulai-mulai. Hati-hati. Sama seperti teman-teman saya dulu, banyak banget dari banyak jurusan ngambil S1, lanjut ke S2, lanjut ke S3, pada akhirnya juga nggak ngerti mau ngapain. Karena udah terlalu nyaman dengan belajar tersebut. Belajar nggak pernah salah, tapi kalau kita nggak praktek apa yang kita pelajarin, ngapain belajar? Saya datang ke Amerika, ikut seminar, keluar uang ratusan juta, saya keluar waktu sekian minggu, buang-buang waktu saya bukan buang waktu, saya spend waktu sekian minggu, dan kalau itu tidak bisa menjadi uang, oh man, itu parah banget sih. Makanya ketika saya ada ide, saya rancang idenya dalam ruangan seminar. Saya beberapa kali nggak dengar pembicara yang ngomong apa, saya mau merancang in the zone banget, ngerancang. Sesi berikutnya kalau saya udah nggak tahan, saya balik ke kamar, saya take action, langsung kerjain. That's the mindset. Ikut seminar jujur nggak akan mengubah income Anda. Ikut seminar nggak akan. Action yang akan mengubah income Anda. Seminar memberi Anda knowledge, memberi Anda pengetahuan baru, memberikan Anda skill, memberikan Anda network, ketemu orang-orang baru, dapat banyak aha moment, belajar dari pengalaman orang, itu penting banget. Tapi yang paling penting adalah ketika Anda kembali buka komputer dan take action. Meskipun actionnya sama, tapi dilakukan lebih intens lagi karena Anda bersemangat. It's okay. It's okay, sambil Anda jalan pasti akan ketemu. Tapi kalau misalnya hanya mengenalkan, next seminar, enggak, itu nggak akan menjadi apa-apa. Makanya saya sendiri fokusnya adalah kalau saya ikut seminar ini, ikut sebuah seminar apapun, itu harus ada targetnya. Sebenarnya harus menghasilkan omset sekian. Ikut seminar ini harus menghasilkan omset sekian, seperti itu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang saya share dalam video kali ini, ikut seminar keren banget. Saya sangat menyarankan Anda invest share ke atas, ikut seminar. Tapi yang paling penting adalah Anda mengimplementasikan, mempraktekkan apa yang Anda pelajari. Oke? Kalau misalnya Anda merasa video ini bermanfaat dan Anda ingin belajar lebih banyak lagi, saya ingin mengundang Anda untuk ikutan dengan yang namanya free online mentoring. Ini ada di bawah. Ada di description video ini, ada yang namanya free online mentoring. Anda bisa klik linknya, Anda bisa bergabung di sana gratis. Saya akan terus sharing tentang tips juru strategi untuk membuat Anda menjadi semakin sukses lagi secara finansial, bisnis Anda menjadi semakin sukses lagi, dan Anda juga bisa membangun yang namanya peternakan uang Anda. Dan silakan Anda like video ini kalau Anda rasa video ini bermanfaat, dan Anda share video ini kepada teman-teman Anda, terutama kepada teman-teman Anda yang doyannya belajar tapi actionnya masih kurang maksimal deh, saya bilang. Dan jangan lupa Anda juga subscribe channel YouTube D7 TV, karena saya akan terus sharing tentang tips juru strategi membuat Anda semakin dahsyat, semakin sukses, semakin kaya lagi. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.